Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada subuh ini kita mulai membahas Alhamdulillah nomor 9, yaitu Alhamdulillah yang sering kita dengar, ya, merupakan penutup doa kadang-kadang, ya. Jadi 3 Alhamdulillah yang umum kita dengar selalu, yaitu pertama, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang ke-8. Maka yang ke-9 adalah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang selalu kita dengar, ya, orang-orang, terutama orang-orang dulu, kita kakek-kakek kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini di penutup surah As-Saffat, ya, As-Saffat, penutup ayat. Maka terbentanglah pikiran kita. Ada 3 komponen di dalam pengucapan itu. Pertama, menyangkut subhana rabbika. Saya terpaksa harus memulai pengertian subhanallah, ya, karena ini syarat dengan subhana, ya. Subhana itu Maha Suci Allah, gitu. Maksudnya kita mensucikan Allah dari pikiran kita, dari jangkauan kita, ya. Jadi Tuhan itu tidak terjangkau oleh kita, tidak terjangkau oleh kita. Besarnya bagaimana, ya, kasihnya bagaimana. Oleh karena itu kita mengatakan selalu subhana rabbiyal a'la, misalnya. Semua suci Allah yang maha tinggi, gitu. Maha suci. Jadi satu, yang kedua, salam ke seluruh nabi, gitu, ya. Salam itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu, ya. Salam kepada seluruh nabi-nabi. Wa salamun alal mursalin, kepada rasul-rasul, ya, ke seluruh rasul-rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada 3 yang kita perlu perhatikan di dalam kalimat ini, ya. Dan kalau kita pahami substansi dari subhanallah itu, menimbulkan perhatian kita. Kalau kita baca Allahu Akbar kabira, Allah itu besar, memang mudah dimengerti, ya. Alhamdulillahi katsira,
Alhamdulillahi katsira, artinya banyak. Banyak. Jadi bersubstansi jumlah gitu. Wa subhanak, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah itu berdimensi waktu gitu. Nah, berdimensi waktu itulah menjadi pertanyaan kita. Tapi nanti insya Allah biasanya apa yang kita tanyakan di dalam pikiran kita, sepanjang tidak jauh dari Al-Quran tentu dijawab oleh Al-Quran, ya. Kita dulu berpikir kok Alhamdulillah itu 33. Kalau kita berzikir Alhamdulillah, 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 tahu-tahu substansi dalam Al-Quran itu 33. Seperti itu, ya. Subhanallah juga 33. Mungkin subhanallah 33 juga, tapi belum terlalu mendalam, ya. Rasanya sudah gembira menemukan substansi alhamdulillah itu dalam 33 itu sudah gembira. Dan yakin bahwa substansi subhanallah itu juga 33. Cuman dimensinya berbeda. Satu berdimensi jumlah, ya. Satu berdimensi waktu. Dan lain kan? Yang berorientasi jumlah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau subhanallah itu berdimensi waktu, pagi, siang, malam, sore, tengah hari dan sebagainya, subuh dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita memperoleh pengetahuan yang memadai untuk kita. Nah, dalam hal ini saya ingin mengambil poin-poin aja, ya. Sungguh berat ini. Berkenaan dengan ini 2 surah. Saya perhatikan meliputi 2 surah. Biasanya kalau penutup itu di dalam akhir surah, ya. Ini kan akhir surah ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup surah. Kemungkinan dia akan mempengaruhi surah selanjutnya, yaitu surah Shad. Nah, makanya kita ambil poin-poin penting aja. Siapa tahu dari poin-poin penting itu bisa terhubung, ya, mendapat suatu pengertian gitu. Maha suci Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Maha suci Tuhan yang mempunyai kemuliaan atas apa yang dikatakan. Ini satu substansinya, ya. Dan salam kepada seluruh rasul-rasul, ya, alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terbentanglah suatu pertanyaan di dalam pikiran kita. Mari kita pelajari mengenai Nabi Ibrahim, gitu, ya. Jadi di ya, adab kalimat di 83, ya, kita 83. Ya, 84 ya. Ingat ketika dia datang kepada Tuhannya
dengan hati yang bersih, gitu ya. Jadi tentu pembahasan di dalam Alhamdulillah ke-9 tentu berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Rasul, ya. Jadi idza ya. Tatkala Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan biqalbin salim, ya. Jadi dua dalam Al-Quran ini, dua kalimat yang ada qalbun salim itu, ya, di dalam surah As-Saffat dan Zarud yang di surah, kalau tidak Anbiya dalam surah Asy-Syu'ara kalau ya. Mari kita perhatikan, ya, ayat-ayatnya. Ini tentu banyak cerita mengenai para rasul, ya. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu mengendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Maka bagaimana tanggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian Ibrahim pergi dengan diam-diam ketika berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapkan berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu? Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuk membakar Ibrahim. Lalu dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka bermaksud memperdaya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkan. Lalu kami jadikan mereka orang-orang hina. Dan dia Ibrahim, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhan, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, namanya Ismail. Maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya, Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah aku mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka kedua telah berserah diri dari Ibrahim, berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau membenarkan mimpi itu. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar untuk suatu ujian yang nyata. Jadi ini kira-kira cerita Nabi Ibrahim. Ya, tentu kita baca dalam doa kita kan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu salah satu kita, ya. Kemudian ya, terpaksa kita agak tidak terlalu elaborasi, ya, karena ini cerita, ya, satu cerita yang kita hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa kisah-kisah Nabi, para Rasul yang sangat patuh, ya, tentu di salam itu kepada Rasul-Rasul itu seluruh Rasul-Rasul, tapi kadang-kadang di Al-Quran itu tidak semua Rasul, ya, hanya mungkin sekitar belasan lah Nabi Rasul-Rasul yang disebut namanya gitu, ya. Kalau yang lain-lain ya tidak disebut, tidak berarti tidak sampai 25 kalau nggak salah, ya. Tapi bukan, mudah-mudahan nanti kita hitung kembali. Jadi tidak semua, ya. Nah, ada yang menarik di surah As-Sadd, jadi sebelahnya. Saya sudah sampaikan kalau penutup ayat itu di awal, di akhir, berarti kemungkinan ayat itu akan mempengaruhi surah berikutnya gitu, ya. Atau kalau suatu ayat yang pokok itu di ayat awal, itu kemungkinan mempengaruhi surah di atasnya. Itu kita telah buktikan dalam membahas nanti kita membahas nanti Subhana rabbiyal a'la. Tentu pada saatnya kita akan bahas Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang wa bihamdinya yang kita perhatikan, sudah 9, ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa berzikir pelan-pelan. Alhamdulillah terbayang oleh kita kisah mengenai surah Al-Kahfi. Alhamdulillah tidak termasuk istidrat. Alhamdulillah bagaimana Allah menunjukkan saat ini kebesarannya dengan COVID, ya. Alhamdulillah Allah akan berjanji bahwa kita nanti di hari kiamat ini Dia akan putuskan segala perselisihan kita. Alhamdulillah Allah telah menjanjikan, telah memenuhi janjinya. Kemudian alhamdulillah kita ingat dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum terus sampai 33 kali. Sebab zikir itu mengucap atau tidak mengucap untuk mengingat sesuatu sambil mengingat ilmunya. Misalnya kalau bapak ibu sekalian, seperti contoh sajalah, saya sebut misalnya Mahlani saja kan. Nah, bapak ibu terbayang tuh Pak Mahlani itu pernah jadi ketua DKM, ya, pernah ngajar ngaji, katakan gitu, ngajar tafsir, ya, gitu. Pada waktu ya kita teringatlah segala hal yang berkenaan dengan yang kita sebut namanya itu. Begitu juga kita menyebut alhamdulillah, terkenang dengan ilmunya gitu, ya. Itu bayangannya. Nanti kita jelaskan pada satu saat bahwa berzikir itu 7 tingkat. 7 tingkat, ya. 7 tingkat sebenarnya zikir itu, ya. Saya sudah perhatikan tuh di dalam surah Al-Imran. Allah mengajari kita itu. Mengajari kita zikir sebetulnya itu. Pertama, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, siapa itu ulil albab? Orang yang berfikir, orang yang hatinya baik. Alladzina yazkurunallah. Pertama. Oh, artinya pertama itu orang yang mengingat Allah gitu. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, berbaring, duduk, ya. Kemudian wa yatafakkaru. Wa yatafakkaru. Kedua merenung, memikirkan fi khalqis samawati wal ardh.
kejadian penciptaan langit dan bumi, kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada sesuatu yang kau jadikan sia-sia. Oh, setelah berpikir, ambil kesimpulan. Itu kan kesimpulan tuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dikatakan subhanaka faqina adzabannar. Dia mendapat kesimpulan dan keluar dari ucapan hatinya, dari kan dia mengucap. Termasuk kita kalau kita misalnya Allahu Akbar lihat sesuatu, itu sebenarnya zikir itu, ya. Berkesimpulan kemudian dia katakan subhanaka faqina adzabannar. Artinya subhanaka itu di situ memang maha suci. Tapi apa maknanya? Seandainya ya Allah kami masuk neraka juga, kami tidak akan menyalahkan Engkau. Tidak akan mengatakan Engkau pembalas dendam. Tidak mengatakan Engkau ada kejam. Tapi sebenarnya kebodohan kami. Nah itu. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian doa terus sampai 7 ya. Nanti kita harus serius betul. Sehingga setiap kita berzikir itu kalau sudah jadi bagian dari pribadi kita. Ini ayat Quran seperti itu. Kalau ayat Quran itu masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan dibentuk. Quran itu akan membentuk. Gitu. Kalau ayat Quran itu masuk di dalam pikiran kita, maka cara kita berpikir pun akan menjadi yang terbentuk menurut cara berpikir Al-Quran mengajarkan kepada kita. Itu ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan masuk dalam hati kita ya. Mari sedikit lagi ini yang ayat di sebelahnya. Saya tidak bisa bervariasi yang terlalu banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani zikri ya. Shad demi Al-Quran yang mengandung peringatan ya, mengandung zikir juga ya. Wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru, tetapi orang-orang kafir ya. Balil ladzina kafaru, tapi orang kafir fi izzatin wa shiqaqa, berada dalam kesombongan dan permusuhan. Fi izzati ya, izzati itu sebenarnya sombong itu sifat Allah. Nah ini makanya kata-kata izzah itu berkaitan dengan izzati ya. Subhana rabbika Rabbi izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Nah, kalau bagi Allah itu kemuliaan. Bagi Allah itu kemuliaan. Dia sombong, dia apa? Memang milik Allah gitu. Tapi di sini dipakai oleh orang gitu ya. Balil ladzina kafaru fi izzati. Nah, ini kesombongan di sini. Kalau di depan di surah As-Saffat. Jadi itulah makanya kita menduga itu ada hubungan dengan surah selanjutnya, itu terlihat cara-cara Allah itu menyampaikan sesuatu. Di sana pakai kata izzati, di sini pakai izzati, gitu kan? Gitu. Tapi izzati di sini berarti sombong. Wasyiqaqa, permusuhan, ya. Kam ahlakna min qablihim, betapa banyak umat sebelumnya. Kam ahlakna min qablihim min qarn,
Betapa banyak umat-umat sebelum mereka terlalu kami binasakan. Ya, fanada kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau. Ya, kami binasakan. Wala tahina manas. Lalu mereka minta tolong, padahal bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Jadi kalau sampai pada suatu kondisi binasa, itu bukan waktunya untuk minta tolong. Sama dengan kemarin kita cerita orang-orang yang di neraka itu, calon penghuni neraka, dia kasih salam kan sama orang-orang penghuni surga kan, assalamualaikum katanya. Assalamualaikum, nggak dijawab, ya, karena assalamualaikum itu mendoakan. Begitu juga kalau kita punya perselisihan pendapat, kan dulu pernah assalamualaikum itu di masa Gus Dur mau dicoba bagaimana di Indonesia kan, nggak bisa. Assalamualaikum itu bahasa Quran yang isinya mendoakan. Siapa yang mendoakan? Kita harus mendoakan sesama muslim. Makanya saya sudah sampaikan, kalau saya baca assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum, pasti dalam hati saya teriring sesuatu doa yang berdasarkan Quran tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semakin cinta dengan Al-Quran, semakin ingin menghayatinya, semakin ingin melaksanakannya. Kemudian kalau Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian bersalah, bertobatlah segera, perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita. Pasti Allah itu penyayang dan pengampun. Dalam doa itu, dan Bapak Ibu kembalikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kepada Anda juga, gitu ya. Pendalaman seperti itu tidak bisa tanpa memperhatikan Quran, gitu ya. Kemudian ayat yang keempat, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta sampai sekarang. Saya masuk juga di kelompok kajian Kristen dan Islam, gitu kan? Ya, kita masuk itu perlu, karena tentu dia juga punya misi, ya kan? Punya misi bagaimana orang itu bisa murtad. Jadi kita masuk supaya teman-teman kita punya partner lah. Dia punya kelebihan 1, 2, 3, kita punya kelebihan 4, 5, 6. Jadi dengan adanya kita masuk itu, dia jadi posisinya ngatret ya gitu. Kalau dia bicara misalnya masalah surah berkenaan dengan Taurat, itu saya jelaskan. Di Taurat juga ada dalam Quran gitu. Taurat juga ada dalam Quran, tapi kebetulan itu dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi umat Islam juga diingatkan, tapi karena sudah ada, jadi tidak perlu bikin ayat baru. Nah, sempalkan saja, masukkan saja ayat itu gitu. Jadi ceritakan bagaimana Quran menceritakan mengenai Nabi Isa gitu, supaya melek, supaya dia tahu gitu. Bagi kita nggak masalah sebetulnya. Tuhan sudah memberikan ketenangan pada kita, walaupun berbeda kan, tidak peduli kita berbeda. Coba bapak-bapak ibu sekalian, kalau seandainya tidak ada kalimat yang mengatakan
lakum dinukum waliyadin. Wah, berat kita. Kalau nggak ada kalimat lakum dinukum waliyadin, artinya kita sudah. Kalau ada selisih ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu gunanya ayat tersebut. Mari kita selesaikan ini satu ayat lagi. Dan mereka kedatangan seorang rasul dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Sampai Al-Quran ini didustakan oleh mereka. Padahal mereka tidak tahu sebetulnya, nggak punya ilmu, cuman baca terjemahan. Ya, dia baca terjemahan. Ya, segala ada kira-kiranya yang memojokkan umat Islam, nah ditonjolkan tuh, nih sampai beristimpat gitu. Tapi dia tidak pelajari sebetulnya ayat itu. Sebenarnya ayat itu beristimpat boleh, tapi kalau kamu merasa tidak bisa adil, ya satu saja. Itu kan logis kan? Sebetulnya satu saja. Saya bilang ke mereka tuh, coba lihat kami ini, apa istri kami banyak juga, hanya perilaku beberapa gelintir orang saja yang diekspos di media, ya. Itu. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab, ini yang dianukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, khusus untuk 9 ini saya tidak banyak variasinya, tidak bisa mengelaborasi lebih banyak karena beratnya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.